pemerintah baru-baru ini juga memangkas anggaran ya Bapak. Dan ini mungkin seperti apa kaitannya dari Kementerian Kesehatan sendiri ya, tetap menjalankan program-program yang diusung oleh pemerintah, tapi di satu sisi juga mungkin ada efisiensi juga yang harus dilakukan. Sebenarnya Kementerian Kesehatan tuh beruntung. Karena Pak Presiden kan sangat memperhatikan kesehatan dan pendidikan juga ya. Ini kan ada di Astra-Citanya, 17 program prioritas, di Quick Win-nya juga ada. Jadi sesudah kita masukin anggaran, itu sempat ditambah sama beliau. 13 triliun lagi untuk tambahan program kesehatan. Jadi di luar yang kita minta, sama beliau udah dikasih tambahan 13. Jadi kemarin waktu dikurangi lagi 16, ya sebenarnya kita kepotongnya 3 triliun. Hanya 3. Jadi semua program-program utamanya kita masih bisa jalan. Itu kan penghematan ya, menterinya kalau terbang jangan pakai Garuda, pakainya Superjet kayak gitu kan ya. Penghematan itulah. Keluar negerinya kan dikurangi. Kemudian acara-acara di hotel ya, acaranya di kantor aja atau gedungnya juga besar. Jadi itu lebih ke bisa aktivitas kepotong. ataupun juga operasional sehari-hari dari kementeriannya begitu ya Pak Budi ya. Baik. Nah, dari fokus pemerintah tadi Anda menyampaikan ada pilar-pilar begitu dari Kementerian Kesehatan menjadi fokus utama. Nah, yang berkaitan dengan peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat Indonesia secara umum ya, khususnya di daerah-daerah terpencil ataupun juga tertinggal. Ini seperti apa Pak Budi? Nah, Pak Prabowo tuh minta ada 3 quick win, tadi udah disebut ya. Yang pertama adalah kita melakukan cek kesehatan gratis. Nomor 2, menurunkan prevalensi TBC 50%. Yang nomor 3, membuka akses rumah sakit di daerah-daerah yang tertinggal atau terpencil. Nah, saya dapat target tuh 66 rumah sakit harus di-upgrade dari kelas D ke C. Itu kelas D ke C itu punya radiologi, bisa ngobatin jantung, stroke, cancer, itu naik tuh. Jadi ada ruang operasinya bagus, ada CT scan, ada cath lab, ada mamografi. Nah, itu 66. Tadinya kita rencanakan 3 tahun quick win, tapi karena dikasih anggaran lebih, kita bisa majukan ke 2 tahun. Ya, jadi tahun ini rencananya 32 rumah sakit akan di-upgrade. Besar tuh, upgrade-nya benar-benar dibangun baru, ditambah tempat tidurnya, dikasih alat-alat modern. Dan karena saya kan nerusin yang sebelumnya, jadi masih tahu tuh, oh cara-caranya supaya bisa langsung jalan seperti apa. Jadi sejak anggaran itu diketok, akhir tahun lalu, Desember udah kita lakukan pradipa, udah lelang, jadi Januari kita udah mulai tender, kontrak. Nah, kemarin saya baru pulang dari Taliabu, pasti nggak pernah tuh. Pulau Taliabu tuh di Maluku Utara, sama Maba juga di Halmahera Timur. Kita groundbreaking rumah sakit ke-7. Jadi kita tuh sejak Januari sampai kemarin, sampai akhir Februari, sudah ada 7 rumah sakit dari 32 di daerah-daerah atau kota yang namanya nggak terkenal. Reda Bolo, nah, itu Sumba, Borong di Halmahera Timur, ini satu lagi tuh di Tarakan tuh saya lupa, Tokatidung apa namanya. Kemudian di Pongtiku di Toraja Utara, Taliabu sama Maba itu di Maluku Utara. Dan berikutnya saya akan datang nanti ke pesisir barat, itu kan ada di Lampung, kita mau ke Anambas, ke Nias Utara. Nah, itu daerah-daerah yang kita akan groundbreaking untuk pembangunan rumah sakitnya yang modern. Dan itu diharapkan sampai akhir tahun mungkin beberapa 50% udah bisa selesai. Oke, dan targetkan bisa selesai 100% dalam 2 tahun begitu ya Pak? Kita 2 tahun pembangunannya mulai, mungkin selesainya 2,5 tahun lah. Itu kan bangunnya rata-rata 12 sampai 14 bulan.